Halo, selamat berjumpa kembali sahabat Konsilaus. Salam sehat dan tetap semangat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita saat ini adalah sabar menanti waktu Tuhan. Saudara-saudariku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini semua ada waktunya. Ada waktunya kita menabur dan ada waktunya kita menuai. Ada waktunya bersuka cita, tetapi ada juga waktunya kita berduka cita. Memang semua orang ingin hidupnya selalu bahagia di dunia ini. Namun kenyataannya adalah tidak demikian. Kita manusia yang selalu ingin hidup bersuka cita, tetapi kenyataannya hidup kita seperti roda yang terus berputar. Ada kalanya kita hidup di atas, semuanya serba kecukupan, dipenuhi oleh kesenangan, dipenuhi oleh sukacita. Namun jangan lupa bahwa hidup kita pula ada saatnya kita berada di bawah, di mana kita harus menahan lapar, hidup dalam kesedihan, hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, dan juga masalah-masalah kehidupan berat lainnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika masalah datang melanda, jangan pernah menyerah. Dan ingatlah bahwa apa yang kita hadapi saat ini hanya merupakan pencobaan yang kecil, pencobaan biasa yang datang daripada Tuhan. Tentu semua ada tujuannya, yaitu agar kita menjadi manusia yang lebih sabar dan memiliki iman yang kuat. Untuk itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, teruslah berjuang dan selalu berdoa kepada Tuhan agar masalahmu segera selesai. Karena bagaimanapun Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk menghentikan permasalahan yang kita hadapi saat ini. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Maka kita harus yakin kepadanya. Kita harus yakin akan pertolongan dan ulur tangan dari Tuhan. Percayalah bahwa setiap permasalahan ada jalan keluarnya, ada solusinya yang datang daripada Tuhan. Asal kita terus berusaha dan berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini doamu belum terjawab oleh Tuhan. Namun saran saya, tetaplah yakin kepada Tuhan, tetaplah mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tak akan terlambat, Tuhan juga tak akan lebih cepat untuk menolong saudara. Semua Dia jadikan indah pada waktunya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu mendengar doa-doamu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pergumulan yang kau alami saat ini, Tuhan ingin yaitu satu, melatih supaya imanmu menjadi lebih kuat, agar imanmu jangan seperti anak bayi terus, tetapi Tuhan ingin agar imanmu menjadi seperti orang yang dewasa, yang mampu melewati setiap pergumulan, setiap badai yang datang menghadang. Yang kedua,
Tuhan ingin mendewasakan dan membuat engkau lebih bijaksana lagi. Kemudian yang ketiga, Tuhan membuat engkau sadar supaya jangan bergantung pada kekuatan dirimu sendiri. Nah, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil, saudara-saudariku, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, kemudian memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kemudian tertulis dalam surat Rasul Paulus di kitab Filipi, pasal 1 ayat 29. Kepada kami dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bersama Dia. Nah, saudara-saudariku, jadi hidup menderita adalah sebuah karunia juga bagi kita. Jadi kita harus siap memikul salib seperti Kristus. Kita menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita terbebas dari masalah kehidupan. Tetapi bagaimana cara kita meneladani guru kita, meneladani Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya Tuhan juga mengutus Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita agar kita bisa melewati badai demi badai, pergumulan demi pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, jika hidup kita tidak pernah ada masalah, kita tidak akan pernah tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tidak pernah akan tahu betapa besarnya kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jika kita hidup dalam masalah, maka kita akan tahu hikmah dari masalah tersebut, bahwa ada petunjuk Tuhan, ada suatu berkat dan anugerah di balik masalah itu agar iman kita bertumbuh. Dan kita juga bisa mengharapkan pertolongan Tuhan tanpa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sehingga membuat kita menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Saudara-saudariku, ingatlah pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya. Mari tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan. Tuhan tak akan terlambat dan Tuhan tak akan lebih cepat. Semua indah pada waktunya. Ingat, I'm not alone. Saya tidak sendiri. Ada Tuhan berjalan beserta saya. Janji Tuhan di dalam Injil Matius, ketahuilah bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Salam sehat dan tetap semangat di dalam